Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar ya. Nah, Ibu mau tanya dulu hari ini, gimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan tetap menjaga kesehatannya masing-masing dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini akan diambil dari tema 5, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu tentang perubahan cuaca. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana keadaan cuaca di lingkungan kita sendiri. Nah, ada yang cuacanya cerah, ada cuacanya mendung, dan ada cuacanya hujan, atau bisa juga cerah berawan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari makna atau istilah yang digunakan tentang keadaan cuaca. Misalnya itu seperti panas, hujan, bisa juga seperti mendung, dan lain sebagainya. Nah, saat ini Ibu tunjukkan teks tentang keadaan cuaca. Nah, pada teks ini Ibu menunjukkan bahwa salah satu contoh istilah dari keadaan cuaca yaitu hujan. Hujan itu dimana air yang berjatuhan ke bumi dari langit. Nah, banyak makna-makna mengenai keadaan cuaca ini. Istilah-istilah ini biasa kita gunakan dalam keadaan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang tahu pengertian dari mendung? Oke, iya benar sekali. Mendung itu adalah cuaca yang menunjukkan bahwa keadaan langit itu gelap. Nah, seperti itulah makna-makna yang ada pada keadaan cuaca. Itu adalah dua contoh yang Ibu berikan. Nah, kamu bisa mencari pengertian dari istilah-istilah cuaca itu dari kamus atau dari Wikipedia. Tapi ada baiknya kamu mencarinya dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, tulislah, sekarang tugasmu adalah tulislah istilah-istilah yang kamu dapat dari teks tersebut, lalu buatlah istilah tersebut ke dalam kalimat. Contohnya seperti tadi sudah Ibu sebutkan, cuaca. Bisa kita tuliskan contoh kalimatnya yaitu cuaca hari ini sangat cerah. Oke? Kamu bisa kerjakan. Nah, selanjutnya, tahu nggak sih bahwa anak-anak kami di teman-teman kamu di kelas itu pasti punya beraneka macam ragam suku, agama, budaya, dan juga adat istiadat. Nah, di lingkungan sekitar kamu itu berbeda-beda ya kan? Ada yang misalnya dia dari Batak Toba, ada yang dari Batak Simalungun, ada yang dari Pakpak, dan lain sebagainya. Atau ada perbedaan lainnya? Iya, benar sekali. Perbedaan agama. Nah, perbedaan agama itu juga sering kita lihat di kehidupan kesehari-hari. Seperti kita dalam sekelas ini ada yang agama Kristen, ada yang agama Islam, ada yang agama Katolik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, perbedaan itu bukanlah menghalangi sikap kita untuk tetap bersatu. Nah, walaupun kita beragam, kita harus tetap bersatu, terutama di lingkungan sekolah. Nah, di kelas ini, contoh sikap bersatu itu seperti apa? Iya, benar sekali. Sikap bersatu itu bisa kita lakukan misalnya menghormati teman yang berpuasa. Seperti baru-baru ini teman-teman kita merayakan hari raya kan, Idul Fitri. Nah, kita menghargai mereka yang sedang berpuasa, kita tidak boleh minum di depannya. Nah, apalagi perbedaannya? Contohnya, kita menghargai adat istiadat teman kita. Kita bisa juga memberikan contoh, misalnya menghargai teman yang beribadah. Nah, sekarang anak-anak Ibu mau tanya, sikap bersatu yang bisa kamu lakukan di sekolah seperti apa? Yang sering setiap hari kita lakukan. Iya, benar sekali. Berteman dengan siapa saja. Nah, anak-anak,
Kalau kita sudah belajar tentang sikap bersatu, maka kamu perhatikanlah gambar yang sudah ibu berikan ini. Nah, ada petunjuk di soal itu bahwa coba kamu berikan pendapat kamu mengenai gambar tersebut. Bisa anak-anak? Ya, bisa. Oke. Nah, setelah kamu mengerjakan itu, kamu pernah nggak berbagi dengan teman-temanmu? Sudah tentu pasti pernah berbagi dengan teman-temannya ya. Nah, berbagi itu artinya seperti ini. Dalam misalnya kamu membawa satu loyang roti ke rumah temanmu. Nah, kalian ini ada 5 orang. Nah, ceritanya kalian ini sedang berdiskusi kelompok. Kalian 5 satu kelompok. Nah, teman kamu Andi membawa satu loyang makanan. Nah, satu loyang makanan ini supaya adil dibagi itu namanya dipecah-pecah. Artinya satu loyang ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu dari 5 bagian. Berarti kita bisa menyebutkan seperti sebelumnya sudah ibu ingatkan di hari-hari sebelumnya, bahwa pecahan itu adalah yang satu bagian yang dibagi-bagi, dipecah-pecah. Artinya tadinya satu loyang dibagi 5, artinya satu bagian kue dibagi 5. Berarti bisa kita tuliskan pecahannya 1/5. Ya, bisa sampai di sini? Oke, nah sekarang pembelajaran kita adalah mengurutkan pecahan. Manakah pecahan yang lebih besar antara 1/3 dengan 2/3? Nah, kalau dia pembilangnya berbeda dan penyebutnya sama, maka yang pertama kamu lihat adalah hanya pembilangnya 1/3 dan 2/3. 1 dan 2. Maka mana yang lebih besar? Angka 1 atau angka 2? Maka yang terbesar adalah angka, yang terbesar memang angka 2. Tapi manakah yang lebih besar jika kita urutkan? Maka yang terbesar adalah 1/5, karena satu bagian manakah yang terbesar? Maka kita melihat bilangan penyebutnya yang lebih besar, yaitu 2/5, karena kita anggaplah itu kue. 2 loyang kue dibagi sama 5 orang, artinya bagiannya besar-besar. Sedangkan kalau 1/5 berarti satu loyang hanya bisa dibagi 5 orang, artinya lebih sedikit. Nah, misalnya kalau dia berbeda penyebut, ibu kasih contoh 1/3 dan 1/5. Manakah yang lebih besar? Jika kita mau mengurutkannya, mana yang lebih besar? Nah, satu loyang dibagi 3 orang, artinya satu loyang kue dibagi 3 orang. Berarti satu bagian itu dibagi 3 masing-masing. Lalu, kalau yang contoh sebelumnya kita melihat pembilangnya, bukan penyebutnya. Nah, sekarang kebalikannya. Penyebutnya lah yang kita lihat dari contoh itu tadi, 1/3 mana lebih besar dibandingkan dengan 1/5. Maka kita lihatlah penyebutnya. Artinya bilangan penyebut yang lebih kecil itulah yang paling besar urutannya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh yang seperti ibu buat. Maka kamu bisa menyelesaikan soal yang telah ibu susun. Manakah dia yang paling besar? Tentukanlah nilai pecahannya. Lalu kamu urutkan mana dia yang paling besar. Nah, sudah mengerti anak-anak? Iya, sudah mengerti. Baik. Nah, demikian pembelajaran kita. Ibu harap semuanya dapat mengerti pembelajaran hari ini. Dan misalnya kalian itu belum mengerti, kalian bisa melihat video ini dengan baik, maka kalian akan mengerti cara mengerjakan soal-soal yang sudah ibu tentukan. Nah, anak-anak, kita harus tetap belajar meskipun pembelajaran kita masih dalam keadaan seperti ini. Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari awal tentang keadaan, istilah-istilah keadaan cuaca. Lalu yang kedua itu mengenai tentang
sikap bersatu dalam keberagaman. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengurutkan pecahan. Ibu harap dari ketiga pembelajaran ini anak-anak juga lebih mengerti lagi, baik itu mengenai pecahan, keadaan cuaca, dan juga mengenai sikap bersatu dalam keberagaman. Anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Dan untuk tugas-tugasnya yang tadi harus tetap dikerjakan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.